Apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi? Setelah dia menghadap Anda, mungkin dia bawa uang berkoper-koper, berapa banyak nominal uang, sehingga tiap kali kedatangannya dia selalu membeli handphone baru. Ketua Gerakan Papua Merdeka itu ya, perwakilan dari Ketua Gerakan Papua Merdeka membeli handphone baru, membeli nomor baru, SIM card nomor cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di tahun politik saat ini tampaknya makin banyak orang yang berpikiran tidak waras. Viral di berbagai media sosial, khususnya di Twitter, ini ada seorang perempuan yang menyebarkan berita bohong alias hoax yang berkaitan dengan soal kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Melalui sebuah akun media sosialnya, dia mengunggah sebuah video yang mengatakan bahwa para petinggi KKB Papua ini diundang oleh Presiden Jokowi ke istana, kemudian pulangnya membawa uang berkoper-koper. Ini sebuah tuduhan yang sangat keji saya kira, dan bahkan dia menuduh bahwa Presiden Jokowi ini menjadi dalang dari gerakan separatis Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 30 April 2023. Video ini saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang selama ini udah di-prank ya oleh mafia-mafia berdasi yang berlindung di balik kata reformasi. Terutama ya di dua periode ini ya, periode Pak Jokowi menjabat. Nggak udah tuh di berita di era pimpinan Presiden Pak Jokowi ya, di mana Pak Jokowi menjadi bonekanya Ibu Banteng ya, Ibu Megawati. Pak Jokowi menjadi bonekanya Ibu Megawati. Di era dua periode ini, era kepemimpinan Bapak Jokowi, sampai sekarang ribut kan, rame KKB Papua Merdeka, Negara Papua Merdeka ya, Gerakan Papua Merdeka KKB, di mana rakyat Indonesia itu diprank oleh kepemimpinan Presiden Bapak Jokowi. Banyak gugur juga ya polisi TNI di Papua yang ditugaskan di Papua, pengaman Papua ya, yang tertembak oleh pasukan KKB lah, segala macam pelanggaran HAM terberat ya. Belum lagi warga sipil yang dimana ternyata para petinggi-petinggi ya, pimpinan dari Gerakan Papua Merdeka itu sendiri diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara ya, di Istana Negara menghadap Presiden. Apakah itu diliput oleh media? Diliput oleh media. Itu pertemuan ngumpet-ngumpet ya Pak Jokowi ya. Pimpinan KKB, pimpinan Papua Merdeka, Gerakan Papua Merdeka itu Anda undang ke Istana Negara, Istana Presiden, ke Istana Negara Anda undang. Tidak seperti pakaiannya, tidak seperti anggota KKB pada umumnya yang memakai pakaian khas Papua. Dia datang menghadap Anda Presiden Jokowi di Istana Presiden. Pakaiannya rapih, pakai jas ya, pakai dasi menghadap Anda. Tidak seperti gerakan-gerakan Papua Merdeka yang seperti di Papua. Apakah itu diliput oleh media Pak Jokowi? Kenapa ya gerakan Papua Merdeka itu tidak kelar-kelar Pak Jokowi ya? Tidak bisa ditangani, tidak bisa diberantas.
Padahal jelas-jelas petinggi-petinggi dari gerakan Papua Merdeka itu ya, kalian undang ke istana presiden. Ya, Anda undang bertemu dengan Anda Presiden Jokowi. Apakah itu diliput oleh media? Ya, media tahu dan seluruh warga negara Republik Indonesia tahu. Saya kasih tahu ini kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada junjungan ya pimpinan negeri ini ya, yang tahu banyak pelanggaran HAM terjadi, yang pro kepada pimpinan Anda Pak Jokowi. Saya kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga untuk pendukungnya Pak Jokowi yang mungkin sekarang beralih mendukung Pak Ganjar itu, Pak Uban ya, yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Kenapa ya? Kenapa petinggi Papua Merdeka itu, gerakan Papua Merdeka itu Anda undang ke istana presiden? Anda undang, apa yang Anda bicarakan? Pertemuan tertutup ini apa yang Anda bicarakan? Sampai sekarang ini itu tidak bisa ditumpas. Gerakan Papua Merdeka itu, KGP, gerakan Papua Merdeka. Apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi? Apa yang Anda bicarakan? Anda mengundang petinggi-petinggi perwakilan ya, perwakilan dari ketua gerakan Papua Merdeka itu ke istana presiden. Apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi? Setelah dia menghadap Anda, mungkin dia bawa uang berkoper-koper, berapa banyak nominal uang, sehingga tiap kali kedatangannya dia selalu membeli handphone baru. Ketua gerakan Papua Merdeka itu ya, perwakilan dari ketua gerakan Papua Merdeka membeli handphone baru, membeli nomor baru, SIM card, nomor cantik, nomor mahal. Ini yang seluruh rakyat Indonesia harus tahu ya, apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi ya, dengan pimpinan ketua gerakan Papua Merdeka itu yang Anda undang ke istana ya. Salam waras Pak Jokowi ya, salam waras, rakyat cerdas bersatu. Di balik kegaduhan di negeri ini, pelanggaran HAM di negeri ini ya, ada pimpinan negara ya, pimpinan negara yang menjadi dalang di balik kekacauan negara Republik Indonesia ini ya. Salam waras ya, salam waras ya, rakyat cerdas bersatu. Apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi mengundang gerakan ketua, perwakilan gerakan ketua Papua Merdeka itu ke istana? Apa yang Anda bicarakan? Ini yang seluruh rakyat Indonesia harus tahu ya. Salam waras Pak Jokowi ya, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah ulah para netizen yang sudah tidak memiliki pikiran jernih dan waras. Mungkin hanya demi memburu popularitas konten, sehingga akhirnya dia gampang menyebarkan fitnah dan berita hoax. Apalagi ini ditujukan kepada seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di negeri ini. Dia dengan gampang menuduh bahwa Presiden Jokowi menggelar pertemuan tertutup yang tidak pernah diliput media. Kemudian ketika pulang, para petinggi KKB Papua ini diberikan uang berkoper-koper, kemudian bisa beli handphone baru, kemudian membeli nomor SIM card spesial yang harganya cukup mahal. Saya kira ini tuduhan yang sangat keji dan sangat tidak pantas untuk dilontarkan oleh seorang netizen sebenci apapun dia terhadap Presiden Jokowi. Dan yang lebih mengerikan tuduhannya bahwa Presiden Jokowi sebagai seorang kepala negara menjadi dalang kerusuhan atau kekacauan yang terjadi di Papua. Ini benar-benar sebuah tuduhan yang sangat keji dan saya kira sudah pantas untuk ditangkap oleh aparat keamanan, aparat yang berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian, untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan perempuan bau kencur ini benar atau tidak. Ini konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh seorang netizen, entah itu laki-laki atau perempuan, kalau gemar sekali, senang sekali menyebarkan ujaran kebencian,
melalui berita-berita bohong atau hoax sehingga bisa menimbulkan keonaran, ini pantas untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Kalau kita kilas balik sejenak, kalau kita lacak bahwa memang pernah Presiden Jokowi ini mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh Papua, diantaranya terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa. Ini saya kutip dari kompas.com yang dimuat pada tanggal 10 September tahun 2019. Pertemuan itu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 yang dihadiri oleh para pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa yang menyampaikan 10 permintaan kepada pemerintah pusat. 9 poin aspirasi itu dibacakan oleh salah satu perwakilan yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rolo. Adapun aspirasi yang disampaikan diantaranya yang pertama adalah 1. Pemekaran provinsi 5 wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang kedua, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua. Yang ketiga, penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di kementerian dan lembaga. Yang keempat, pembangunan asrama Nusantara untuk mahasiswa Papua di seluruh kota dan menjamin keamanan mahasiswa Papua. Yang kelima, usulan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus dalam Prolegnas dalam 2020. Keenam, menerbitkan impres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua. Yang ketujuh, percepatan Palapa Ring Timur Papua. Kedelapan, membentuk lembaga adat perempuan dan anak Papua. Kesembilan, membangun Istana Presiden RI di Ibu Kota Provinsi Papua. Itu aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan antara tokoh-tokoh Papua dengan Presiden Jokowi di istana pada tanggal 10 September 2019. Jadi kalau si perempuan bau kencur ini menuduh Presiden Jokowi mengadakan pertemuan tertutup, kemudian dia mempertanyakan apa yang dibicarakan, lantas ketika pulang Presiden Jokowi memberikan uang berkopor-kopor kepada pentolan atau petinggi KKB Papua Merdeka, ini merupakan sebuah tuduhan yang sangat keji saya kira. Sehingga apapun motif dan alasannya, entah itu motif politik atau hanya sekedar iseng atau mendiskreditkan Presiden Jokowi, saya kira ini tetap harus diusut dan ditangkap sehingga bisa mempertanggungjawabkan semua ulah dan perbuatannya yang diyakini ini sudah tersebar luas. Bahkan bukan mustahil, ini banyak rakyat Indonesia yang terhasut dan terprovokasi bahwa Presiden Jokowi memang membangun kerjasama, bahkan dituduh sebagai dalang kekacauan di Papua selama ini. Saya kira ini pengaruhnya dan efeknya ini sangat luar biasa di era media sosial seperti ini. Oleh karena itu saya kira kita harus tetap berhati-hati, jangan sampai menyampaikan tuduhan apalagi fitnah tanpa ada bukti, karena ini sangat berisiko terhadap persoalan hukum, karena negara kita sudah memiliki undang-undang ITE yang memiliki fungsi dan tujuan untuk memberikan efek jera kepada mereka yang menyebarkan berita hoax atau berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.